Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridi Salman. Di video ini saya akan menjelaskan program saya tentang tugas UTS mengenai mata kuliah PBO. Baik, langsung saja. Di tugas saya ini diminta untuk membuat sebuah project yang di dalamnya itu terdapat 6 kelas dan masing-masing kelas itu mempunyai minimal 3 metode. Jadi di sini saya telah membuat 6 kelas, yaitu ada kelas kue, kelas lalampa, lenggang, kemudian pelita, putu, dan risoles. Kemudian sini saya menambahkan satu kelas, di mana kelas ini akan sebagai poin entry point suatu program. Kemudian diminta bahwa di dalam setiap kelas itu, di dalam kelasnya itu terdapat 3 metode. Jadi pada kelas kue ini saya membuat 3 metode. Kemudian begitu juga pada lalampa ada metode tampilan nama dan tampilan nama, tampilan harga. Lenggang pun demikian, tampilan info, nama dan tampilan harga. Pelita juga, kemudian ada putu di sini dan juga risoles. Setelah itu diminta untuk mengimplementasikan yang pertama itu pembuatan objek, kedua itu inheritance, ketiga polymorphism, dan keempat itu enkapsulasi, kelima itu abstrak objek. Yang pertama itu pembuatan objek. Jadi langsung saja di sini saya membuat program tentang mengelola data kue, di mana di sini untuk kelas abstraknya saya membuat kelas abstrak, yaitu kelas kue. Di mana kelas abstrak itu adalah suatu kelas yang hierarkinya paling tinggi atau posisinya paling tinggi dari kelas-kelas yang ada yang saya buat ini. Jadi kelas ini itu tidak bisa dilakukan secara intensiasi, di mana bahwa kelas tersebut itu dia bersifat secara abstrak atau belum diketahui. Nah, dalam kelas ini memiliki beberapa atribut atau metode yang metodenya itu belum detail, masih secara umum. Kemudian saya mengimplementasikan fungsi inheritance atau pewarisan, yaitu pada lalampa, lenggang, pelita, putu, dan risoles, di mana kelima kelas itu sebagai pengimplementasian fungsi inheritance. Jadi di sini pertama untuk lalampa dia menggunakan extend sebagai pewarisan dari kelas kue ini atau kelas abstrak ini. Setelah itu sini kan saya mau ambil input pada saat di metode tampilan harga. Jadi saya akan import fungsi Java, kemudian membuat pembuatan objek atau instance pada scanner. Sini pembuatan konstruktor dari lalampa dengan parameter listnya. Kenapa pakai super di sini? Karena kelas ini kan merupakan kelas subclass. Jadi untuk pakai super ini dia langsung mengambil variabel nama dan harga ini pada kelas kue atau tempat properti ini dideklarasikan. Begitu juga dengan kelas lenggang dengan mengimplementasikan strukturnya sama. Kemudian pelita juga sama dengan lalampa tadi, kemudian putu dan risoles juga sama. Setelah itu pengimplementasian tentang polymorphism. Jadi polymorphism itu suatu kelas yang memiliki beberapa bentuk metode yang berbeda-beda. Jadi di dalam kelas kue, misalnya saya membuat 3 metode nih.
saya membuat 3 metode, yaitu tampilan info, nama, dan harga. Jadi pada saat diwariskan ke sub-sub kelasnya, dia memiliki 3 metode yang sama dari setiap kelas sebagai subkelasnya ini, tetapi untuk nilainya itu berbeda. Di sini untuk jenis kuenya kan lelampa pada kelas lelampa. Pada saat masuk ke kelas lenggang, jadi jenis kuenya itu telah berbeda. Jadi itulah konsep tentang polimorfisme. Kemudian masuk pada konsep enkapsulasi. Untuk enkapsulasi adalah suatu proses di mana dia membatasi hak akses dari suatu properti atau metode agar kelas-kelas lain itu tidak dapat mengaksesnya tanpa hak. Di sini contohnya saya telah membuat pada kelas kue sebagai kelas abstrak. Untuk propertinya sini menggunakan mengimplementasikan enkapsulasi, properti enkapsulasi, yang mana untuk mengakses properti ini maka kita harus menggunakan konsep getter dan setter. Untuk konsep getter itu dia untuk mengambil nilai, sedangkan setternya itu untuk memberi nilai. Jadi kita harus publik agar setiap kelas yang akan mengakses atribut tersebut bisa diakses. Setelah itu ada diminta untuk abstrak class. Jadi tadi abstrak class sudah saya jelaskan pada kelas kue sebagai abstrak class. Oke, di sini saya akan masuk pada bagian main. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan salah satu bagian subkelasnya. Misalnya yang kelas lelampa. Di sini kan karena saya mau meminta input pada tampilan harga, jadi saya harus import Java untuk scannernya, kemudian membuat instance. Setelah itu membuat konstruktornya dengan parameter list nama dan harga. Kemudian di sini menggunakan 3 metode dari kelas abstrak tadi. Nah, untuk overrider, kenapa apa fungsi overrider ini? Fungsi overrider itu pengimplementasian polymorphism. Jadi dia menggunakan metode yang ada dalam kelas abstrak, tapi isi dari kelas atau metode tersebut itu berbeda. Itulah overrider. Jadi pada metode tampil info, dia memberi nilai jenis kue lelampa. Kemudian pada tampilan nama akan mengambil pada get name. Kemudian untuk tampilan harga di sini meminta input untuk memasukkan jumlah kue yang dibeli. Jadi pada saat user memilih sebuah kue, maka akan diminta untuk berapa jumlah yang akan dibeli. Kemudian akan disimpan pada variabel jumlah dan akan melakukan proses perkalian di sini. Untuk kelas lainnya lenggam, pelita, putu, dan resource itu juga sama, cuman perbedaannya pada tampilan informasi pada jenis kuenya. Seperti itu. Langsung saja kita ke kelas main di sini untuk melakukan eksekusi atau sebagai entry point dari suatu program yang saya buat. Di sini saya membuat objek baru dari setiap subclass yang telah dibuat, resource, kemudian memberi nilai dari parameter yaitu nama dan harganya. Kemudian setelah itu saya membuat variabel, membuat instance, dimana untuk untuk variabel kue ini kan bersifat abstrak, jadi saya deklarasikan sebagai null atau tidak ada. Kemudian ada while, dimana while ini berfungsi sebagai perulangan dari list nama kue yang saya buat. Di sini saya meminta inputan dari user berupa
angka saja, dimana jika user memilih angka 1, jika nama kuenya itu sama dengan angka 1. Oh maaf, di sini untuk yang kue tadi bukan tentang kelas abstrak. Jadi yang kue ini sebagai nama apa ya? Kue ini sebagai pada saat menu yang ditampilkan ini akan disimpan di variabel kue. Jadi kue ini sebagai variabel untuk menyimpan suatu pilihan. Oke, di sini ada kondisi jika user memilih 1 maka akan menampilkan deskripsi tentang query soles. Kemudian akan memanggilkan metode-metode tampilan info, nama, dan harga. Begitu juga dengan jika user memilih 2 maka akan menampilkan pelita. Kalau memilih 3 akan menampilkan kue lampa, 4 akan menampilkan kue lenggang, 5 akan menampilkan kue putu. Nah, jika user memilih selain 1 sampai 5 maka program saya akan menampilkan bahwa kue yang dipilih itu tidak terdaftar. Baik, langsung saja kita running dan kita akan lihat hasilnya. Oke, di sini meminta user untuk memilih sesuai dengan nomor yang telah saya buat. Masukkan nomor, misalnya 1. Kemudian akan menampilkan deskripsi pembelian, jenis query source, nama query source, dan masukkan jumlah kue yang dibeli. Misalnya jumlah kuenya adalah 2. Maka dia akan menampilkan bahwa harga yang akan saya bayar itu 10.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada program saya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.